Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang enumerasi, yaitu bagian dari analisis kuantitatif untuk analisis mikrobiologi. Pada enumerasi ini, kita akan mempelajari tentang beberapa metode, yaitu turbidimetri, MPN atau most probable number, hemocytometer, dan efflorescence microscopy. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang turbidimetri. Metode turbidimetri yaitu adalah analisis optical density dari suspensi yang di dalamnya ada jumlah mikrobanya. Dari turbidimetri di sini, dari nilai optical density, kita bisa menentukan berapa jumlah dari bakteri yang akan kita analisis. Turbidimetri merupakan metode yang dikembangkan karena ada beberapa sampel yang kita mau analisis mikrobiologi itu terkendala terhadap kemampuan mikroba untuk bisa berkembang pada metode plating. Standar yang digunakan pada metode turbidimetri adalah larutan Macfarlane, di mana larutan standar Macfarlane 0,5 itu setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter untuk Escherichia coli. Cara pembuatan larutan standar Macfarlane 0,5 yaitu dengan melarutkan 0,05 ml barium klorida anhidrat 1% dengan 9,95 ml asam sulfat 1%. Standar dan juga sampel nanti akan diuji optical density-nya atau dalam hal ini adalah absorbansinya pada panjang gelombang 420 sampai 615 nanometer menggunakan fotometri. Ini adalah beberapa standar Macfarlane dan juga jumlah CFU-nya dalam satuan 10 pangkat 8 per mililiter. Ada Macfarlane skala 0,5, ada Macfarlane 1, di mana Macfarlane 1 itu setara dengan 300 kali 10 pangkat 8 per CFU per mililiter. Begitu juga sampai ke Macfarlane skala 10 itu setara dengan 3000 CFU, 3000 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter. Bagian ini itu digunakan untuk bagaimana membuat standar Macfarlane. Misalnya, larutan Macfarlane skala 0,5 itu dibuat dengan cara melarutkan 0,05 BaCl2 anhidrat sebanyak 1% dengan 9,95 larutan asam sulfat 1%. Sedangkan untuk Macfarlane, larutan Macfarlane dengan skala 8 itu bisa dibuat dengan melarutkan 0,8 BaCl2 anhidrat 1% dengan 9,2 larutan H2SO4 1%. Begitu juga dengan selanjutnya. Sehingga larutan ini bisa digunakan sebagai standar untuk metode turbidimetri. Pada turbidimetri, untuk penentuan kadar atau densitas dari mikroba itu bisa dilakukan dengan menggunakan satu adalah standar tunggal, dua bisa menggunakan persamaan garis lurus. Ini dengan deret standar, di mana nanti sumbu Y adalah log jumlah mikroba, sedangkan sumbu X adalah absorbensi atau optical density. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Ada suspensi E. coli memberikan hasil pada tabel 2. Ini adalah tabel 2.
Ada suspensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana suspensi 1 sampai 6 diukur pada absorbensi 550 nanometer. Diukur absorbensinya pada panjang gelombang 550 nanometer. Ini adalah hasil dari nilai absorbensi pada suspensi 1, suspensi 2, suspensi 3, sampai suspensi 6. Di mana nilai absorbensi untuk suspensi 1 adalah 0,02, nilai absorbensi untuk suspensi 2 adalah 0,052, sampai selanjutnya sampai suspensi 6 nilai absorbensinya adalah 0,264. Di mana nilai suspensi 1 itu setara dengan 3,55 kali 10 pangkat 6 bakteria per mililiter. Dan seterusnya. Ini adalah nilai suspensi dari E. coli dari standar. Kemudian, jika sampel memberikan absorbensi 0,18, maka berapa nilai densitas bakteri dalam satuan CFU per mililiter? Selanjutnya, untuk menentukan berapa nilai densitas bakteri, karena di sini ada beberapa larutan standar dengan densitas tertentu, kita bisa menggunakan persamaan regresi linear, di mana Y itu adalah log bakteri per mililiter, sedangkan X, sumbu X itu adalah absorbensi atau optical density. Dengan cara menginterpolasikan antara sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menghitung persamaan regresi linear. Dengan rumus seperti ini, di mana Y itu adalah log bakteria per mililiter, kemudian X itu adalah absorbensi. Dari data pada tabel 2, kita bisa menentukan persamaan regresi linearnya, di mana Y sama dengan 8,982 X plus 6,683 dengan koefisien korelasi sebesar 0,97. Oleh karena koefisien korelasinya cukup besar, di atas 0,95, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan densitas dari bakteri. Kita interpolasikan di mana tadi bahwa absorbensi sampel itu sama dengan 0,18. Kita masukkan ke X, di mana absorbensi itu 0,918, sehingga kita mendapatkan log bakteria. Log bakteria sama dengan 8,982 kalikan dengan 0,18 absorbensi dari sampel ditambah dengan 6,683. Selanjutnya, nilai yang diperoleh kita antilogkan, sehingga nilai bakteri yang dihasilkan adalah 1,994 kali 10 pangkat 8 bakteria per mililiter. Ini adalah nilai untuk densitas bakteri yang dihasilkan dari standar suspensi kultur murni yang kita sudah tentukan berapa jumlah bakterianya per mililiter, kemudian kita hitung menggunakan metode turbidimetri, yaitu dengan menghitung berapa optical density-nya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah metode MPN atau most probable number. Prinsip metode ini adalah dengan menghitung jumlah mikroba dengan mengencerkannya pada medium cair. Sampel yang sering ditentukan dengan metode ini biasanya adalah sampel-sampel yang memberikan bias pada saat pengukuran turbidimetri. Contohnya susu, tanah, dan makanan. Karena sampel-sampel ini itu akan memberikan tambahan nilai absorbensi karena sampel itu sudah mengandung suspensi.
atau jenis-jenis bakteri yang tidak tumbuh dengan baik pada medium padat. Sehingga ada satu pendekatan metode lagi, yaitu menggunakan most probable number atau metode MPN. Akan tetapi metode ini tidak bisa digunakan untuk menghitung suatu analisis kuantitatif untuk fungi. Metode MPN itu dilakukan dengan cara membuat deret pengenceran. Biasanya ada dua jenis deret pengenceran. Yang pertama adalah dengan 3 deret pengenceran dan metode satunya lagi yaitu dengan 5 deret pengenceran. Di sini ada pengenceran 10 pangkat 1, kemudian 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3. Masing-masing dari deret pengenceran ini kita replikasikan menjadi 3 tabung ke dalam tabung yang sudah ditentukan. Tabung yang digunakan pada penentuan metode MPN di sini itu tabung khusus. Karena nanti yang kita amati itu adalah terbentuknya gelembung. Sehingga tabung yang digunakan adalah tabung khusus yang dia tidak mengabsorb gelembungnya. Sehingga pengamatannya bisa terlihat lebih jelas. Dari sini kita bisa membuat contohnya, misalnya adalah sampel air diencerkan 1:10 dan 1:100. Sebanyak 3 set tabung disiapkan dengan masing-masing berjumlah 3 tabung 10 ml NP. Set tabung pertama, kedua, dan ketiga masing-masing diinokulasikan dengan sampel tanpa pengenceran, kemudian pengenceran 1:10 dan pengenceran 1:100. Jadi kita punya 3 set pengenceran di mana masing-masing satu set pengenceran itu ada 3 replikasi. Volume inokulasi adalah 1 ml. Tabung diinkubasi pada 20 derajat Celcius selama 48 jam. Maka tentukan densitas mikroba yang tumbuh dengan menggunakan tabel McGrady. Pada penentuan menggunakan metode MPN, kita harus selalu mengacu pada tabel McGrady. Tergantung nanti pada kita pengencerannya berapa kali. Ada tabel McGrady yang untuk 3 pengenceran dan ada tabel McGrady yang untuk 5 pengenceran. Di sini ada sampel 1:10 dan 1:100. G itu terbentuk turbidimetri, NG itu transparan, tidak terbentuk endapan ataupun suspensi. Kita lihat di sini, sampel yang tanpa pengenceran, ketiganya, dari ketiga replikasi itu terbentuk turbidimetri. 1:10 itu juga terbentuk suspensi, sedangkan pada pengenceran 1:100 itu ada hanya satu tabung yang terbentuk suspensi. Sehingga kita bisa lihat bahwa skala untuk tabel McGrady-nya adalah 331, di mana 3 itu adalah jumlah suspensi yang terbentuk pada pengenceran pertama. 3 yang kedua adalah terbentuk 3 tabung yang terdapat suspensi pada pengenceran kedua dan ada satu tabung yang terdapat suspensi pada pengenceran ketiga. Sehingga kita cek di tabel McGrady untuk statusnya adalah 331. Oke, kita cek number of positive tube-nya. 331. 331 itu setara dengan 45. Di sini 45, yaitu nilai NPM-nya adalah 45. Sehingga kita bisa katakan bahwa densitas dari bakteri adalah 45 CFU per mililiter. Oke. Contoh selanjutnya ada seperti ini. Ini yang penjelasan tadi ya, ada 3
kemudian pada pengenceran 1:100 itu ada 331. Kita nanti kalian bisa cek ke tabel McGrady-nya, 331 itu nanti menunjukkan densitas bakteri berapa per mililiter. Ya, ini adalah metode yang kedua. Metode selanjutnya, yang ketiga, itu adalah hemositometer. Hemositometer adalah penentuan secara kuantitatif, tetapi menggunakan mikroskop secara langsung. Biasanya, hemositometer digunakan untuk yeast dan protista. Pada metode hemositometer ini, kita juga bisa membedakan mana mikroba yang hidup atau sel yang hidup dan juga sel yang sudah mati. Nah, untuk penentuan, untuk menghitung secara kuantitatif mikroorganismenya, berapa densitas mikroorganisme, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Di mana mikroorganisme per mililiter itu sama dengan rata-rata mikroorganisme per grid dibagi dengan volume grid dalam satuan mililiter kalikan dengan df. Jika kita menggunakan CF atau concentration factor, maka dikalikan dengan 1/CF. Untuk bisa membedakan mana mikroba yang masih hidup, sel yang hidup dengan sel yang mati, kita bisa menambahkan pewarna. Pewarna yang umum digunakan itu adalah triptan biru. Akan tetapi kita harus berhati-hati saat menggunakan pewarna karena pewarna jenis ini itu bersifat karsinogenik. Ini adalah tata caranya menggunakan hemositometer. Kita masukkan sejumlah tertentu mikrobanya. Di sini ada chambernya ya. Ini alatnya namanya hemositometer. Kemudian kita chamber. Setelah itu kita beri pewarna jika kita mau menginginkan mana sel yang hidup, untuk menentukan sel yang hidup dan sel yang mati. Kemudian baru kita amati menggunakan mikroskop. Kita hitung secara langsung berapa jumlah sel yang kita inginkan atau yang ada di dalam sampel. Saat kalian mengamati dengan menggunakan mikroskop, akan ada grid seperti ini. Akan ada kotak-kotak. Untuk hemositometer, ukuran gridnya untuk kotak yang besar ini adalah 3 mm. Masing-masing kotak ini, yang sebelah sini, itu ada 1 mm. Kemudian ada kotak yang lebih kecil, yang ini, itu satuannya adalah 0,25 mm. Kemudian yang lebih kecil lagi itu ada 0,05 mm. Dan ketebalan dari grid ini itu adalah 1 mm. Sehingga kita bisa cek, kita bisa tentukan volume dari gridnya. Kapan kita mau menggunakan grid yang 3 mm, kapan yang 1 mm, itu nanti tergantung pada metode yang digunakan. Oke, cara penentuan untuk menghitung jumlah sel pada grid. Yang kita hitung itu adalah yang pas di bagian kanan, kiri, dan atas. Jika biasanya di sini ada tiga garis lagi, untuk bagian kanan yang mepet dengan garis bagian kiri dan atas itu masih kita hitung. Untuk sel yang dia bersinggungan dengan garis yang sebelah kiri dengan sebelah atas itu kita hitung. Tetapi untuk sel yang bersinggungan dengan garis yang sebelah kanan, yang tanda putus-putus ini, dan sebelah bawah, yang tanda putus-putus ini, itu tidak masuk ke dalam hitungan. Jadi cara menghitung sel dalam grid, itu kita harus memperhatikan apakah selnya itu dia menyinggung garis batas atas dan batas kiri atau tidak. Karena jika yang menyinggung ke batas kanan dan batas bawah,
maka itu tidak masuk dalam hitungan sel yang akan kita kuantitasikan. Nah, berdasarkan square-nya atau grid-nya ada 4 jenis square atau grid. Ada large square yang A, ada medium square, nomor 2, nomor 1 ini adalah large square, nomor 2 adalah medium square, B1, kemudian ada yang grid nomor 3 itu adalah medium square B2, kemudian ada yang paling kecil itu ada small square C. Nomor 4. Untuk large square, ukurannya adalah 1, sisinya adalah, karena ini bentuknya kubus ya, sisinya adalah 1 kalikan dengan 1 kalikan dengan 0,1. Itu ukurannya, milimeter. Kemudian untuk yang medium square, yang nomor 2, itu adalah ukurannya 0,25 kalikan 0,25 kalikan 0,1 milimeter. Untuk yang B2 yang lebih kecil, yang posisinya ada di tengah, yang nomor 3 ini, untuk yang nomor 2 itu ada yang posisinya di pinggir-pinggir. Tapi kalau untuk yang 3 itu yang grid yang ada di tengah. Ukurannya adalah 0,2 kalikan 0,2 kalikan 0,1. Jadi ketebalannya adalah 0,1 milimeter dalam satuan milimeter. Kemudian small square yang paling kecil itu ukurannya adalah 0,05 kalikan 0,05 kalikan 0,1 milimeter. Karena nanti dari volume, kita menentukan volume dari grid ini, maka satuannya adalah milimeter pangkat 3. Sehingga kita bisa ubah satuan milimeter pangkat 3 ini menjadi satuan mililiter. Di mana 1 mililiter itu setara dengan 1000 milimeter pangkat 3. Sehingga kita bisa konversikan dari satuan volume grid ini menjadi dalam satuan mililiter. Karena di densitas yang biasanya itu satuannya adalah CFU per mililiter, bukan CFU per milimeter pangkat 3. Oke, karena kita sudah menghitung volumenya, sehingga kita tinggal menghitung berapa sel yang terhitung, sehingga densitas itu sama dengan rata-rata sel dibagi dengan volume, kalikan, di sini volume maksudnya adalah volume gridnya, kalikan dengan DF. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung jumlah sel. Kita bisa sampling dari 4 misalnya, dari 4 grid ini, yaitu di grid A, grid B, grid C, dan grid D. Kenapa kita sampling? Karena di sini untuk bisa secara homogen, kita cek densitasnya bagaimana. Cara penentuan penghitungannya adalah dari yang paling kiri atas, dari paling kiri atas kita hitung, kemudian kita seperti ular zigzag ya, dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tetap ikuti aturan bahwa jika ada sel yang tepat berada di garis kanan, bagian kanan, dan garis yang menyinggung kanan dan bawah, maka itu tidak masuk dalam hitungan. Tetapi jika selnya itu menyinggung garis atas dan garis kiri, maka itu masuk dalam hitungan. Selanjutnya ini adalah contoh. Untuk menentukan konsentrasi yeast, suspensi diencerkan 1000 kali sebelum dipreparasi menggunakan counting chamber. Selanjutnya, 20 grid dihitung dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.
Jika setiap chamber itu memuat 0,25 kali 10 pangkat minus 6 ml per grit, tentukan jumlah yeast per mililiter suspensi. Di sini menggunakan grit yang dia adalah B1. B1, ukuran grit yang B1 itu adalah 0,05 kalikan 0,05 kalikan 0,1 mm pangkat 3. Sehingga volume yang dihasilkan untuk grit B1 itu adalah 0,25 kali 10 pangkat min 6 ml. Di sini disampling 20 grit B1 dengan urutan seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai seterusnya sampai ke nomor 20. Dari masing-masing grid itu ternyata jumlah selnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Di mana grid 1 itu ada 12 sel, grid 2 ada 14 sel, grid 3 ada 12 sel, sampai ke grid 20 adalah 14 sel. Sekarang, bagaimana kita menentukan densitas dari yeast tersebut? Kita harus ikuti rumusnya, di mana rumusnya adalah rata-rata dari jumlah bakteri atau jumlah yeast atau jumlah mikroba dibagi dengan volume grid kalikan dengan df-nya. Sehingga kalian harus merata-ratakan dari 20 grid di sini. Setelah ketemu berapa jumlah sel rata-rata dari 20 grid, maka dibagi dengan volume grid, yaitu 0,25 kali 10 pangkat minus 6. Selanjutnya dikalikan dengan df-nya. Di sini pengecarannya adalah 1000 kali, berarti dikalikan dengan 1000 kali. Setelah itu, kalian bisa menentukan berapa jumlah densitas yeast dalam satuan yeast per mililiter. Oke, itu adalah cara untuk menghitung densitas dari yeast-nya. Didapatkan hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 10 yeast per mililiter. Ya, ini adalah metode menggunakan hemositometer. Dan kalau kalian mau membandingkan mana sel yang hidup dan mana densitas sel yang hidup dan densitas sel yang mati, kalian tinggal menentukan berapa jumlah sel hidup dibagi dengan volume kalikan dengan df. Begitu juga jika kalian mau menghitung jumlah sel yang densitas sel yang mati, maka berapa jumlah sel yang mati dibagi dengan volume kalikan dengan df-nya. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan secara kuantitatif saat kita melakukan analisis menggunakan epifluorescence mikroskopi. Sebenarnya metode ini itu merupakan metode kualitatif tapi bisa digunakan untuk metode kuantitatif. Karena ada visualisasi dan enumerasi mikroorganisme yang telah dipreparasi dengan menggunakan zat warna fluorokrom. Karena ada aplikasi zat warna fluorokrom, maka nanti spesimen yang kita amati akan mengalami fluoresensi. Karena dia mengalami fluoresensi, maka kita bisa amati menggunakan mikroskopi yang kategorinya adalah mikroskop cahaya fluoresensi. Rumus yang digunakan untuk menentukan densitas dari mikroorganisme adalah seperti di bawah ini. Mikroorganisme per mililiter itu sama dengan rata-rata jumlah mikroorganisme per fil dibagi dengan volume filter dalam satuan mililiter kalikan dengan faktor mikroskop kalikan dengan df. Jika kalian menggunakan adalah bukan df tetapi concentration factor, maka kalikan dengan 1/cf. Kita langsung ke contoh, misalnya adalah
Untuk menentukan densitas bakteri pada sampel air, 100 mikroliter sampel diwarnai dengan akridin orange dan disaring menggunakan membran filter dengan diameter pori untuk membran filternya adalah 0,2 mikrometer. Filter diletakkan pada slide dan diamati dengan mikroskop epifluorescence. Sebanyak 20 fil dihitung dan jumlah bakteri yang terhitung dapat dilihat pada tabel di bawah. Jika faktor mikroskop adalah 30.954 fil per filter, berapa densitas bakteri pada sampel? Ini adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, berapa densitas bakteri jika aplikasinya adalah 1 ml sampel dengan faktor konsentrasi 10⁻², disaring? Masih menggunakan data yang sama pada tabel di bawah. Di sini diamati 20 fil, di mana fil pertama itu ada 15 bakteri, kemudian fil kedua ada 12 bakteri, fil ketiga ada 11 bakteri, dan seterusnya sampai fil ke-20 itu ada 18 bakteri. Dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, yang ini, kita bisa menentukan densitas mikroorganismenya. Saya lanjutkan. Dari rumus kita harus mencari berapa rata-rata bakteri per filnya. Dari 20 fil, kita bisa merata-ratakan jumlah bakterinya, itu ada 15,4 bakteria per fil. Kemudian dibagi dengan volume aplikasi. Karena pertanyaan pertama, volume aplikasi itu adalah 100 mikroliter, 100 mikroliter ya di sini, maka itu setara dengan 0,1 mililiter. Jadi satuannya itu harus selalu diubah ke dalam satuan mililiter. 100 mikroliter itu setara dengan 0,1 mililiter. Dikalikan dengan faktor mikroskop yaitu 30.954, kemudian baru dikalikan dengan DF-nya. Karena pertanyaan pertama itu langsung aplikasi tanpa adanya pengenceran, sehingga DF-nya itu sama dengan 1. Hasilnya adalah 4,77 kali 10⁻⁶ bakteria per mililiter. Sedangkan pertanyaan kedua, di mana nilai aplikasinya atau volume yang difiltrasi itu adalah 1 ml dan pada deret dilusi 10⁻². Kita masukkan ke dalam rumus, rata-rata bakteri itu 15,4, kemudian faktor mikroskopnya adalah 39,54, kemudian DF-nya adalah 100 dan volume aplikasinya adalah 1 ml. Sehingga diperoleh ada 4,77 10⁻⁷ bakteria per mililiter. Oke, saudara-saudara, begitu penjelasan saya tentang beberapa metode enumerasi atau teknik analisis kuantitatif untuk analisis mikrobiologi. Di sini saya hanya menerangkan untuk beberapa metode. Yang pertama adalah metode turbidimetri, yang kedua adalah metode MPN, kemudian ada metode hemositometer, dan yang terakhir adalah menggunakan mikroskop fluoresensi. Untuk bisa menghitung berapa densitas, maka harus selalu dicek kita samplingnya untuk berapa grid, untuk berapa fil, dan untuk berapa banyak replikasi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi bekal untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.